Hai, gue Dimas dari Teknologi Informasi. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Rahmanti dari Prodi Teknologi Informasi. Halo, perkenalkan nama saya Andi Ramadhani dari Prodi Teknologi Informasi. Halo, nama saya Cecilia Putri Winarno. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Azwan dari Prodi Teknologi Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Bagus Utomo dengan NIM 132400006. Kali ini kita akan mempelajari tentang kombinatorial. Sebelumnya, kalian pernah nggak sih penasaran dari sandi dengan jumlah 4 angka, berapa sih kemungkinan yang bisa dibuat oleh 4 angka tersebut? Dan juga seberapa besar sih peluang kita untuk mendapatkan sebuah karakter langka di dalam sebuah game? Dan juga ada beberapa cara yang berbeda untuk memilih panitia dari 10 orang anggota. Nah, semua ini bisa kita ketahui dengan kombinatorial. Jadi, apa sih sebenarnya kombinatorial itu? Singkatnya, kombinatorial adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah susunan objek-objek tanpa kita harus capek-capek menghitung satu persatu. Jadi, kita bisa tahu nih jumlah total kemungkinan tanpa perlu mendaftarkan semua kombinasinya. Dan terus, kenapa ini penting sih? Karena tanpa kita sadari, kombinatorial ada di sekitar kita. Contohnya, saat kita membuat password, kombinatorial membantu kita tahu seberapa kuat password kita dengan menghitung berapa banyak kombinasi yang bisa dibuat. 2. Saat kita menentukan sebuah tim, misalnya memilih 3 orang dari 10 kandidat, kombinatorial bisa menghitung ada berapa kemungkinan tim yang bisa dibentuk. Dan tentu saja untuk menjawab peluang gacha tadi, kita bisa hitung seberapa besar kemungkinan kita dapat karakter yang kita mau. Oke, kombinatorial itu ada 2 aturan dasar ya. Yang pertama adalah kaidah perkalian. Aturan ini kita pakai kalau sebuah proses itu terdiri dari beberapa langkah yang berurutan atau terjadi bersamaan. Kata kuncinya gampang banget, yaitu adalah dan. Jadi, kalau ada percobaan 1 dan percobaan 2, maka total hasilnya tinggal kita kalikan saja. Jadi, P kalikan Q. Dan kedua adalah aturan penjumlahan. Ini kita pakai kalau kita punya beberapa pilihan yang nggak bisa terjadi bersamaan atau saling lepas. Kata kuncinya adalah atau. Jadi nih, kalau ada percobaan 1 atau percobaan 2, totalnya hasilnya tinggal kita jumlahin aja, jadi P tambah dengan Q. Itu deh. Biar lebih gampang, kita langsung lihat contohnya ya. Contoh pertama, aturan penjumlahan, yaitu atau. Kamu mau pergi dari kota A ke B, ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan bus atau 2 pilihan kereta, maka total caranya adalah, dia kan nanya total cara. Jadi total cara itu adalah 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nanti kita lihat jawabannya apakah benar ya. Kita kunci dulu jawabannya 5. Kenapa bisa? Karena ditambah. Dan juga ada kata atau di sini. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Oke, untuk nomor 2 adalah kamu punya 3 baju dan 2 celana. Maka total pasangan baju dan celana adalah, karena dua-duanya ini penting dan harus kita pakai. Gak mungkin dong kayak kita cuma pakai baju doang dan gak pakai celana, kan gak mungkin ya buat pergi ke luar gitu. Jadi, dan juga sini ada kata dan, kita garis bawahi, tinggal kita hitung aja deh. 3 kali 2 sama dengan berapa? 6. Oke deh, kita lihat jawabannya. Apakah benar? Jawabannya benar. Ini adalah satu contoh lagi ya. Dan sini ya lumayan menarik menurut saya. Kita semua tahu ya, bit binary itu cuma ada angka 0 dan juga 1. Pertanyaannya, berapa banyak susunan atau string binary yang bisa kita buat kalau panjangnya 5 bit? Kita bayangin aja gini, coba kita bayangin ada 5 kotak kosong yang harus diisi. Kotak kosong pertama bisa diisi angka 0 atau 1. Ada 2 pilihan dong. Nah, kotak kedua dan seterusnya juga punya 2 pilihan. Karena kita harus mengisi ke 5 kotak itu, kita pakai aturan perkalian, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 5. Hasilnya adalah 32 kemungkinan string biner. Kita pakai juga logika seperti tadi untuk menjawab yang B. Yang B menanyakan panjang string 8 bit. Kita seperti tadi, 2 kali 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 2 sampai dengan 8, atau juga bisa disebut dengan 2 pangkat 8, yaitu hasilnya 256 buah. Kita lihat jawabannya ya. Apakah benar? Oke, jawabannya sudah benar ya.
Oke, sekarang kita masuk ke permutasi. Jadi, apa sih permutasi itu? Sederhananya, permutasi adalah cara kita menghitung ada berapa banyak susunan berbeda yang bisa dibuat dari sekelompok objek, di mana urutannya sangat penting. Nah, kata kuncinya di sini adalah urutan itu penting. Kalau urutannya kita ubah, maka hasilnya dianggap berbeda. Biar gampang, kita lihat di contohnya ya. Biar lebih gampang, kita di contoh yang ada di gambar ini aja nih. Bayangkan ada 10 finalis dalam sebuah lomba. Dan kita mau memilih juara 1, juara 2, dan juara 3. Misalnya, 3 finalis teratas itu Adi, Budi, dan Cita. Susunan pertama, juara 1 Adi, juara 2 Budi, dan juara 3 adalah Cita. Sedangkan susunan kedua adalah juara 1 Budi, juara 2 Adi, dan juara 3 Cita. Menurut kalian, susunan ini sama atau beda? Pasti beda kan? Menjadi juara 1 tentunya rasanya sangat berbeda sekali dengan menjadi juara 2. Nah, karena urutan pemenangnya sangat diperhatikan, kasus seperti ini disebut permutasi. Prasyarat permutasi. Hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 sampai n. Contohnya 4 faktorial, yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. 5 faktorial, sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Jadi dihitung dengan angka-angka sebelumnya. Jenis-jenis permutasi. Yang pertama, permutasi objek yang berbeda. Menyusun R objek dari N objek yang tersedia. Yang kedua, permutasi dengan objek yang sama. Menyusun objek yang beberapa diantaranya adalah kembar. Yang ketiga, yaitu permutasi siklis atau melingkar. Menyusun objek dalam sebuah lingkaran. Selanjutnya, yaitu permutasi berulang, yaitu menyusun objek di mana pilihan boleh diulang. Selanjutnya, permutasi unsur yang berbeda, yaitu jika R lebih besar dari N, maka permutasinya yaitu P N K sama dengan N faktorial per dalam kurung N kurang K faktorial. Tetapi jika N-nya sama dengan R, permutasinya menjadi P N K sama dengan N faktorial. P itu merupakan total susunan permutasi yang bisa dibuat, dan N itu jumlah total semua unsur. Permutasi dengan beberapa elemen yang sama. P sama dengan N faktorial per K1 faktorial dikali K2 faktorial dikali K3 faktorial dan seterusnya. Lalu, apa sih pengertian dari P, N, K1, K2, K3, dan tanda seru itu? Mari saya jelaskan. P adalah jumlah total susunan atau permutasi yang bisa dibuat. Lalu, N adalah jumlah total semua unsur, dan lalu K1, K2, K3, dan seterusnya adalah jumlah dari masing-masing unsur yang sama. Lalu yang terakhir ada tanda seru adalah faktorial. Di sini ada contoh. Berapa banyak susunan kata yang bisa dibentuk dari huruf-huruf pada kata susun? Di sini semuanya ada 5 huruf. Tetapi ada 2 huruf S dan 2 huruf U yang sama. Jadi total hurufnya ada 5, yaitu S, U, N. Jadi ada huruf yang sama, S ada 2 huruf, U ada 2 huruf, dan N ada 1 huruf. Dan bagaimana cara menghitung menggunakan permutasi? Jadi P sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial. Sama dengan 120 per 2 kali 2 dikali 2, dikali 1. Sama dengan 120 per 4. Lalu hasil akhirnya adalah 30. Permutasi siklis atau melingkar. Di sini kita bisa lihat rumusnya. P dalam kurung siklis sama dengan N dikurang 1 faktorial. Seperti di slide sebelumnya yang sudah saya jelaskan, N merupakan jumlah total semua unsur dan tanda seru merupakan faktorial. Di sini kita ada contoh soal, yaitu ada 4 orang yang akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Berapa banyak susunan duduk yang mungkin? Nah, ini kita masukin ke dalam rumusnya. P sama dengan 4 dikurang 1 faktorial sama dengan 3 faktorial. Lalu hasil akhirnya adalah 6.
Jadi ada 6 susunan duduk berbeda yang mungkin mengelilingi meja bundar. Permutasi berulang. Di sini kita bisa melihat rumusnya, yaitu P sama dengan N pangkat R. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, N merupakan jumlah total unsur. Nah, di sini kita ada rumus baru lagi, yaitu R. R merupakan jumlah posisi yang akan diisi. Lalu tanda seru itu merupakan faktorial, seperti yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya. Lalu di sini kita ada studi kasus, yaitu ketika ingin membuat nomor PIN ATM 6 digit, angka yang tersedia adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa banyak kemungkinan PIN yang bisa dibuat? Nah, mari kita masukkan ke dalam rumus. P berulang sama dengan 10 di pangkat 6, sama dengan 1 juta. Jadi, banyaknya kemungkinan PIN 6 digit yang bisa dibuat adalah 1 juta. Kombinasi. Definisi kombinasi adalah pengelompokan dari semua atau sebagian elemen dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan susunan pilihannya. Bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Contoh, memilih 3 anggota dari tim 10 kandidat. Memilih Adi, Budi, dan Cita sama dengan memilih Budi, Adi, dan Cita. Mereka tetap satu tim yang sama. Kombinasi contohnya P, N, K sama dengan N faktorial per K faktorial buka kurung N dikurangi K, tutup kurung faktorial. K adalah objek dari total, N adalah objek yang tersedia, tanda seru adalah faktorial. Contoh soal, dari 5 pemain catur akan dipilih 3 orang untuk mewakili sekolah dalam sebuah turnamen. Berapa banyak tim yang dibentuk? Nah, berarti totalnya ada 5, jadi 5 faktorial per 3 faktorial dikurangi 5 kurangi 3 tutup kurung faktorial. Jadi gitu. Lalu peluang. Apa sih yang dimaksud dengan peluang? Seperti yang kita tahu, peluang adalah ukuran seberapa besar kejadian akan terjadi. Biasanya peluang kalau dalam bentuk pecahan atau desimal antara 0 dan 1, peluang 0 biasa disebut dengan mustahil dan peluang 1 disebut dengan yang pasti terjadi. Contoh dari peluang 0 apa sih? Peluang 0 biasanya itu contohnya seperti induk ayam yang melahirkan seekor anak kucing. Itu sudah pasti mustahil. Lalu, peluang yang pasti terjadi, peluang 1. Contohnya apa sih? Contohnya, matahari terbit dari sebelah timur. Studi kasus peluang, terdapat 2 buah dadu yang dilempar secara bersamaan. Dengan pertanyaannya adalah, berapakah jumlah peluang jika dadu yang diinginkan adalah 9? Pertama, saya memiliki rumus yaitu peluang kejadian sama dengan banyaknya yang diharapkan dibagi banyaknya kejadian yang akan terjadi, atau yang disebut dengan ruang sampel. Lalu, kita akan mencari dulu nih ruang sampelnya atau yang disebut dengan banyaknya kejadian yang akan terjadi. Diketahui 2 buah dadu itu memiliki angka 1 sampai 6 kan? Maka, dadu pertama kan memiliki 6 mata, yaitu 1 sampai 6, dan dadu kedua juga memiliki 6 mata juga, 1 sampai 6. Maka, akan kita hasilkan 6 dikali 6 sama dengan 36. Jadi, semua kemungkinan kombinasi pasangan dadu adalah 6 kali 6 sama dengan 36. Contohnya maksudnya gimana sih 6 kali 6 sama dengan 36? Jadi contohnya, mata 1 dengan mata 1, atau mata 1 dengan mata 2, hingga seterusnya hingga ketemu mata 6 dengan mata 6. Jadi, banyaknya yang akan terjadi adalah 36 kali percobaan. Lalu kita cari juga banyaknya hasil yang diharapkan. Yang pertama adalah kita akan pasangkan dulu nih
angka-angka mana aja yang akan menghasilkan angka 9. Contohnya yang pertama adalah 3 dengan 6, 5 dengan 4, 4 dengan 5, dan juga 6 dengan 3. Lalu, itu berarti kita memiliki 4 pasangan yang memiliki angka yang menjumlahkan angka 9. Karena banyaknya hasil yang diharapkan dengan ruang sampel sudah ketemu hasilnya, maka langsung saja kita taruh di rumus ya. Yang pertama berarti artinya peluang kejadian sama dengan 4, yaitu banyaknya hasil yang diharapkan, dibagi 36 yang disebut dengan ruang sampel sama dengan 1/9. Kenapa 1/9? Karena 1/9 adalah hasil dari penyederhanaan dari 4/36 sama-sama dibagi 4. Lalu, artinya peluang kejadian sama dengan 1/9.